Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket lensa Canon 24-105 f4L. Dan ini dikirim dari wilayah Gorontalo. Nah, ini jadi untuk lensa ini kerusakannya sebenarnya hal yang sepele, namun cukup berpengaruh dengan hasilnya, yaitu kita akan mengcleaning lensa Canon 24-105 f4 ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk lensa 24-105 f4 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan dan inspirasi baru. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menarik, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, sahabatku yang ada di Gorontalo dan sahabat Nusantara, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya supaya nggak gagal paham nih. Oke, check it out. Oke, untuk sahabat Nusantara, jadi untuk ngebongkar lensa seri-seri seperti ini ya, jadi alat-alatnya harus safety semuanya, baik dari obengnya dan juga alat-alat yang lainnya itu seperti pinset, terus water cleaningnya, dan juga untuk kapasnya itu sudah disiapkan dengan baik. Jadi untuk lensanya sendiri nih teman-teman, jadi untuk lensanya sendiri ini sebenarnya sangat berbeda dengan seri-seri Canon yang seperti 1855, terus 18-135, 18-105, 552,5, 75-300, 70-300. Ini sangat beda sekali. Nah, jadi di sini itu banyak sekali jebakan-jebakan Batman-nya. Nah, jebakan Batman-nya apa? Nah, jadi jebakan Batman-nya itu banyak kalibrasi. Di dalamnya ini banyak sekali kalibrasi. Dan biasanya kasus-kasus yang terjadi, nah untuk rekan-rekan Nusantara nih, dari Sabang sampai Merauke yang bongkar-bongkar lensa ini, kebanyakan cleaning atau memperbaiki diafragma seperti R01. Jadi setelah itu dipasang, gambarnya itu tidak tajam. Nah, itu kelemahannya tuh. Jadi setelah dibongkar, di cleaning atau diganti fleksibel diafragma, dan setelah itu pemasangan kembali untuk lensa ini, hasilnya tuh tidak tajam. Nah, itu dia tuh. Nah, kadang-kadang kayak perasaan nggak ada yang salah nih, semuanya pas posisinya, baut-bautnya, bos-bosnya semuanya pas. Nah, itu dia. Jadi ini banyak sekali jebakan Batman itu di dalam bagian diafragma, terus juga ada di bagian barel-barel yang seperti ini. Itu juga ada adjustment atau kalibrasi yang dimana itu hampir tidak terlihat, Nah, itu makanya kenapa ini kok lensa servisnya mahal, karena lensanya ini mahal gitu. Terus juga ini sangat beresiko. Nah, yang dikhawatirkan itu kalau misalkan kita sudah bongkar ini lensa, terus hasilnya itu tidak tajam, sampai titik tajamnya itu tuh nggak sampai. Nah, itu bongkar pasangnya lagi, nyarinya itu ya cukup sulit.
Nah itu dia. Kenapa? Karena kita harus mengakurasikan dua lensa menjadi satu. Nah di situ. Jadi teman-teman apa namanya? Kalau tutorial ini ya sebenarnya sih bukan untuk belajar. Nah jadi cuma buat pengetahuan aja kalau dalamnya lensa L series untuk ukuran 24-105 f4 ini dalamnya itu seperti ini. Nah jadi ini bukan untuk ajang belajar. Nah atau ingin cara bongkar-bongkarnya itu bukan. Jadi mungkin dari tutorial saya dan tutorial yang lain juga sama. Nah jadi ini bukan tempat untuk belajar, jadi hanya untuk pengetahuan dan juga untuk pengalaman. Oh dalamnya tuh seperti ini, gini. Nah seperti itu. Oke teman-teman. Nah ini karena banyaknya apa namanya kalibrasinya. Nah ini harus lebih hati-hati untuk membukanya, karena nanti kalau misalkan dari dalamnya ini kita sudah buka dan ternyata masukinnya salah, nah itu salah semua. Jadi mentok di 24 nggak sampai 105 itu udah mentok. Nah seperti itu. Jadi zoom out zoom innya itu udah berarakan semua. Jadi nggak nyampe atau tidak sampai 24 sampai 105, nggak sampai 105-nya, atau sebaliknya, atau di 105 nggak sampai ke 24-nya. Karena apa? Karena ini barelnya dalamnya salah, jadi langsung macet di tengahnya. Dan itu nanti ngelacaknya ya cukup sulit. Cukup sulitnya apa? Karena ini semuanya paralel dari bagian yang sedang dibongkar ini ke rumah barel yang tadi, terus bos-bosnya sampai ke atas lagi ke motor fokus. Itu semuanya nanti acak-acakan. Kalau satu acak-acakan, itu semuanya akan ada acak-acakan. Nah nanti di bagian atasnya itu nanti untuk fleksibel diaframanya ini, untuk nempel ke motherboardnya itu udah beda posisi. Nah karena di si motherboard ini nanti megang di atas, itu sudah ada rumahnya. Sudah ada rumahnya. Nanti kalau misalkan itu salah penempatan di dalamnya, itu di bagian motherboardnya aja itu udah salah. Salahnya kenapa? Karena si fleksibelnya itu tidak masuk ke motherboard. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini kita sudah bongkar semua sampai ke bagian dalam. Nah kita tinggal melaksanakan tugas kita, yaitu mengcleaning optik-optiknya. Oke rekan-rekan fotografi mania Nusantara, sembari kita cleaning. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin kontak-kontak dengan kita, tadi kita sudah cantumkan nomor WhatsApp di DVD ini. Nanti juga kita akan cantumkan nomor yang bisa dihubungi di definisi. Nah, jadi di sini kami menerima jasa perbaikan, servis, perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi semua jenis kamera kita menangani. Dari kamera manual itu ada beberapa bagian, yaitu ada point shoot, rangefinder, SRL dan TRL, dari berbagai macam merek, tipe dan kerusakan. Nanti kita bisa lanjut ke komen, atau kita juga bisa lanjut ke DM di Instagram. Terus juga bisa ke langsung ke WhatsApp kita. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya. Dan untuk kirim-kirim, kita menerima kiriman itu dari Sabang sampai Merauke, dari semua agen pengiriman. Jadi untuk kamera manualnya itu dari point shoot, SRL, rangefinder. Rangefinder seperti ini. Kalau SRL itu lensanya yang bisa dicopot, dan TRL itu kebanyakan lensanya dua ya, atas bawah. Nah seperti itu. Dan untuk kamera digital, kami juga menangani kamera digital DSLR dan mirrorless. Dan untuk DSLR itu kami hanya menerima Canon dan juga Nikon. Nah selebihnya kami tidak terima, karena kita sudah tidak punya link untuk perbaikan kamera DSLR, karena keterbatasan spare part selain Nikon dan Canon. Dan untuk Nikon, Canon itu dari berbagai macam tipe serinya, dan dari berbagai macam kerusakan dari bodinya, baik Nikon dan Canon. Dan untuk lensanya itu lensa Nikon dan lensa Canon, baik itu original maupun itu 4. Jadi kalau 4 itu ada Tamron, ada
Sigma, ada Tokina itu 4. Jadi 4A atau 4B. Jadi 4 Nikon atau 4 Canon. Nah, itu kita juga menangani semua jenis lensa, baik itu R1 maupun cleaning. Nah, seperti itu. Nanti untuk kalibrasi juga kita akan bantu. Dan untuk kamera mirrorless-nya, semua tipe kamera mirrorless kami juga menangani. Jadi untuk kamera mirrorless-nya itu ada Olympus, Samsung, Lumix, Nikon G, terus juga untuk Sony, kami semua menangani baik body maupun lensa dan berbagai kerusakan. Oke, sahabat Nusantara. Nah, di bagian ini yang benar-benar harus presisi pemasangannya nih teman-teman nih. Jadi bila mana satu baut itu salah rumahnya, nanti semua akan salah. Nah, jadi di sini yang paling berperan. Nah, di bagian barel ini yang paling berperan untuk memutar zoom out zoom in dari 24 sampai 105. Nah, ini yang sangat berperan tuh di sini. Jadi kalau di sini ya salah, nanti ke depannya salah, ke autofocusnya, ke motornya salah, terus ke motherboardnya salah, itu udah pasti salah semua. Dan untuk ketajaman itu ada di sini. Ketajaman itu ada di dalam sini, karena dalam sini itu ada beberapa kalibrasi. Nah, ini kita sudah rangkai lagi, dan sebelum dirangkai semua nih sampai ke bagian motor. Nah, jadi kita coba lagi nih teman-teman nih untuk zoom out zoom in-nya dari 24 sampai 105-nya ini kita coba untuk mengetahui kalau ini dari 24 105-nya ini sudah bagus jalannya atau sudah presisi lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan langsung pasang-pasang semua, nanti takutnya udah rapi semuanya, ternyata itu nyangkut di 24 105-nya itu nggak sampai 105, atau dari 105 nggak sampai ke 24-nya. Nah, jadi untuk masang yang ini juga harus hati-hati nih, karena ini yang dikhawatirkan nanti bongkar pasang yang akan mengakibatkan itu fleksibelnya jadi robek. Nah, ini banyak kasus juga di bagian sini nih. Jadi bongkar pasang fleksibelnya jadi robek, dan itu jangan sampai terjadi. Jadi benar-benar harus dilihat antara presisinya si fleksibel itu sama si motherboard. Nah, jadi semuanya harus benar-benar dalam pemasangannya itu presisi lagi. Oke, teman-teman, ini sudah dirapikan semua. Dan untuk motherboardnya dengan fleksibelnya itu dipastikan semuanya masuk ke soket-soketnya dengan pas. Jadi agar nanti waktu pengetesan itu
autofokusnya jalan semua, terus diaframanya juga jalan semua. Dan ini hasil cleaning kita. Nah, cantik benar. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial sederhana ini dapat membantu menambah wawasan di seputar dunia fotografi. Oke, sahabat Nusantara, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.